Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, aku udah buat sepertinya untuk semua pembacaan Desember dan juga mantra cinta aku, pembacaan Twin Flames juga. Jadi di pembacaan Twin Flames kemarin aku dapat insight dan juga aku habis belajar dari astrologerku di luar sana, di luar negeri. Aku dapat suatu insight dan aku pengen sharing untuk kalian. Jadi ini tentang energi, aku nggak tahu judulnya nanti apa ya, yang pastinya saat kamu tonton itulah judulnya. Yang pastinya ini tentang spiritualitas, energi divine feminine dan energi divine masculine. Oke, karena masih banyak dari kita yang masih nggak mengerti tentang energi divine masculine dan energi divine feminine. That's okay, ini aku juga seperti itu dulu di awalnya ya, so kita belajar lagi sama-sama ya. Oke, jadi ini aku sadari kalau bakal terus aku bantu jelasin karena memang setiap dari kita ada yang baru mulai energinya, ada yang udah berakhir, ada yang memang masih dalam proses, so ya wajar ya. Cuman aku sudah pernah bilang di suatu videoku sepertinya tahun lalu, jadi kalau kamu tonton silahkan kamu cek aja di folder Twin Flames nya aku waktu itu pakai orek lagi boneka Matryoshka ini juga ya sih. Jadi apa yang membuat aku tertarik untuk menjelaskan ini karena memang satu, ada pertanyaan tentang divine feminine dan maskulin, apa itu twin flames, apa itu soulmate, dan aku senang banget yang namanya belajar dari terutama astrologer, orang spiritual yang mengerti jalan atau mengerti apa yang sedang bermain dalam energi kehidupan kita ya. Aku dapat insight dan guru-guru astrologerku atau tutor psikologi aku semuanya kebetulan dari orang luar negeri semua ya, gak ada yang di Indonesia, semuanya aku ketemu mereka lewat online ya. Jadi aku nggak tahu kalau di Indonesia ada apa enggak, mungkin ada ya, cuman jalannya kita nggak ketemu gitu. Dan aku juga lebih suka mencari dari orang luar sana ya energinya. Kenapa aku ngerasa lebih bisa variatif, terbuka, dan cara pandangnya lebih luas gitu ya. Kenapa? Itu hanya masalah dimana kita berpijak sebenarnya. Nggak perlu kita di tempat yang sama, namun kalau kita energinya satu nyampe ya, why not gitu ya. Jadi salah satu astrologerku sharing tentang energi feminin dan energi maskulin. Jadi ini nggak harus energi twin flames, no, ini mencakup semua dari kita ya, yaitu dimana kita sebagai manusia kita harus paham kita adalah jiwa. Setiap dari kita punya jiwa ya, oke. Jiwa ini bukan badan, bukan fisik yang bisa kamu sentuh, ini bukan sama sekali ya. Jiwa adalah core-nya diri kamu ya, seperti boneka Matryoshka ini, dimana kalau kamu buka akan ada banyak form, akan ada banyak bentuk sih ya. Nah, terlihat nih di luarnya seperti ini ya, padahal di dalamnya ada lagi, yaitu intinya sih. Inilah jiwanya kamu, pusatnya siapa diri kamu yang sebenarnya ya, bukan tubuh kamu, bukan fisik kamu. Dan di dalam energi, aku sering bilang dalam spiritualitas, dalam jiwa itu nggak ada namanya gender, nggak ada laki-laki perempuan ya, karena fisik kelamin itu semua attach atau terikat di tubuh, sedangkan jiwa kita nggak punya yang namanya kelamin ya, jiwa kita nggak punya yang namanya gender. Oke, jadi nggak bisa kalau feminin sudah pasti perempuan dan maskulin sudah bisa laki-laki, sudah pasti laki-laki, no, enggak ya. Dan setiap dari kita, mau kita ada di perjalanan twin flames ataupun tidak, kita pasti semua diarahkan ke perjalanan spiritual. Dan perjalanan spiritual ya pasti akan membawa kita untuk melihat energi feminin dan maskulinnya kita masing-masing.
Energi untuk membedakannya itu sebenarnya mudah, ya. Seperti aku bilang, energi divine feminine kita bisa sebut sebagai energi negatif, ya, energi yang bakal menarik banyak energi toksik dalam hidupnya dia. Atau lebih simpelnya, energi feminin adalah energi seseorang yang reseptif, energi seseorang yang menerima. Artinya dia akan menerima baik dan buruk, ya, dalam hidup, toksik ataupun tidak toksik, ya, energi semuanya diterima. Ibaratnya energi divine feminine adalah seperti energi tanah, bumi, yang bakal menerima apa aja yang terjadi di dalam dunia ini. Ibaratnya bumi ya ada tanah di dalamnya. Jika kita masukkan tanah ke dalam, ada tanaman kita masukkan ke dalam tanah, ya, telinga aku berdengung lagi, akan tumbuh. Jadi ibaratnya tanah dengan bumi, di tanah sekitar kita, kalau kita kasih apapun ke dalamnya bakal tumbuh, bakal hidup sih. Jadi energi tanah, energi menerima, itulah energi feminin. Dia akan menerima, akan multiply, energinya bakal menghasilkan sesuatu dari apa yang kau berikan. Si energi feminin pasti bakal menerima energi itu, biarpun energi negatif dia akan terima dan hasilnya juga bakal negatif berlipat, gitu ya. Sedangkan energi maskulin, ya, adalah energi yang memang memberi, ya. Namun energi yang memberi ini, karena dia terlihatnya seperti udah memberi, ya, energi positif, dia kayak merasa udah cukup dengan apa yang dia berikan. Sedangkan energi reseptif, energi yang menerima ini bakal selalu ngerasa kurang, ya, karena dia butuh untuk kayak asupan energi, ya. Energi feminin butuh seseorang yang membuat dia merasa berharga, karena ibaratnya dia bakal menjadi tanah yang kosong, ya. Mau sesubur apapun tanah itu, kalau nggak ada bibit yang ditaruh dalamnya sih. Dan energi feminin, ya, terkadang nggak bisa berpikir dengan jelas. Jadi dia ingin mendapatkan energi yang seperti itu, namun dia nggak tahu kalau bibit atau tanaman yang apapun dimasukkan ke dalam tubuhnya dia itu tidak baik. Dia tetap aja meminta karena dia butuh, nggak peduli itu baik ataupun buruk, namun dia butuh untuk pertumbuhan, untuk energi dia ngerasa berarti. Itu energi feminin, dia akan melindungi, menjaga, ibaratnya seorang ibu yang pengen seorang anak, nggak peduli ayahnya dari mana, bibit bobotnya seperti apa, ibaratnya dasarnya perempuan. Aku nggak bilang seluruhnya, namun energi perempuan yang real, ibaratnya yang ingin seorang anak, pasti yang penting memiliki anak, gitu loh maksud aku, ya. Terlepas apapun keinginan dia atau apapun, tapi yang pastinya itu, jujur nggak enak banget ya, telinga aku berdengung, padahal udah aku bersihkan telinga aku, ya sih. Jadi memang energi penerimaan ini yang membuat energi feminin, ya, itu stuck. Ya, dia terbiasa untuk selalu menumbuhkan atau cinta, kasih sayang yang padahal nggak baik untuk diri dia. Dia stuck dan menunggu seseorang karena dia udah terbiasa multiply atau terbiasa dengan bibit itu, cinta itu yang dia kira bibit itu tadi adalah bentuk cinta, padahal enggak, ya sih, ya. Karena energi divine feminine kita bisa sebutnya ya, perlu untuk energi menjaga, melindungi, mengayomi, ya, itu yang dia perlukan, itu yang kita perlukan. So kita terjebak dalam hubungan toksik, kita terjebak dalam hubungan yang gak baik untuk kita, ya, dan kita menunggu, just waiting, menunggu semua akan baik, semua akan terjadi, ya. Dan saat kita mencoba sadar dan mengerti siapa diri kita sebagai energi feminin, kita keluar dan melihat, oh ternyata aku adalah energi yang menerima dan aku layak dapat cinta yang bagus, kasih sayang yang bagus, bibit yang bagus dalam hidup aku yang bisa aku multiply, ya. Dan kita mampu ibaratnya melihat kualitas diri kita, orang sekitar kita bakal buat kita down, atau pasangan kamu atau orang yang toksik untuk kamu bakal menyatakan
kamu dasarnya kamu atau kodratnya kamu sebagai seseorang yang menerima, atau kamu tidak boleh untuk mencoba keluar dari dasarnya kamu sebagai manusia yang seperti itu, atau jiwa yang seperti itu. Kamu gak boleh bebas, kamu gak boleh bebas memilih, kamu gak boleh bebas untuk gini gitu. Kamu dasarnya cuma menerima aja toh sih. Itu yang bisa membuat terjebak lagi, akhirnya down, hancur ya, masuk lagi ke energi yang toksik sih. Itulah menjadi kunci utama divine masculine atau energi maskulin yang toksik ya. Sedangkan energi maskulin yang tidak toksik, yang memang baik, energi divine maskulin, nggak peduli twin flames ataupun bukan ya, kita pasti punya energi divine ya. Energi maskulin yang benar-benar maskulin adalah energi justru dia yang akan benar-benar surrender ya, energinya benar-benar memberikan cinta dan kasih sayangnya untuk dia. Karena energi maskulin yang asli, dia akan melihat kamu seperti aku bilang tadi, sebuah tanah yang subur, sebuah tempat yang sangat indah, luar biasa. Dia melihat kamu seperti layaknya seorang ibu ya, energi keibuan yang harus dia jaga, dia lindungi, dia sayangi, dia berikan yang terbaik dalam hidup. Energi maskulin yang benar-benar real adalah energi old fashion, dimana kamu lihat laki-laki zaman dulu yang memperlihatkan, dia ngasih lihat perempuannya itu sebagai ratunya ya, dia melakukan semuanya. Namun perempuannya juga adalah energi yang memang goddess like, maksudnya benar-benar divine femininnya juga kuat sih. Jadi itulah energi divine maskulin yang sebenarnya, dan kuncinya adalah di divine feminine, energi feminin. Kalau feminin udah nyampe ke dalam energi yang seperti ini, aku bilang secara tidak sadar, siapapun, mau yang kamu sebut divine maskulin ataupun bukan, laki-laki kan banyak attract sama kamu, karena mereka menyadari tentang energi kamu yang menerima cinta apa adanya, namun kamu mempunyai standar dalam hidup kamu untuk dapatkan hal yang layak dan sesuai untuk kamu sih. Ibaratnya kamu walaupun tanah yang subur, terlihat fragile, penuh cinta kasih sayang, namun kamu mengcover diri kamu dengan baik, kamu membatasi diri kamu dengan baik, kamu kayak ngasih lihat, ini loh aku cinta, aku punya banyak cinta dan kasih sayang untuk aku. Kalau kamu ingin dan mau bersama aku, kamu harus lihat gimana aku sudah menjalani hidup aku sekarang. Inilah yang terjadi dalam hidup aku. Aku nggak ibaratnya aku nggak takut untuk vulnerable, aku nggak takut untuk surrender ya, untuk orang yang benar-benar sayang dan cinta sama aku gitu ya, karena aku tahu kualitas diri aku sih. Itulah energi divine feminine yang sebenarnya ya. Karena energi divine masculine, aku harus bilang ya, di energi divine feminine yang real justru fearless, energinya nggak takut sama sekali. Kalau dia disayangi, dia sangat bersyukur. Dia tidak disayangi, ditinggalkan, dia nggak apa-apa, that's okay. Dia bisa menerima karena dia tahu dia adalah energi reseptif, dia bakal menerima gitu hal yang memang tepat untuk dia. Jadi dia nggak akan settle for the less gitu, karena energi divine feminine yang seperti itu real. Namun energi yang divine masculine sebenarnya justru bakal penakut ya, energinya bakal takut dengan divine feminine. Kenapa? Karena dia tahu ya, dia adalah energi yang memberi gitu ya, energi dia bisa mengasih kemana aja energi dia gitu. Namun saat dia sadar kualitas diri dia, ini seorang yang mempunyai energi maskulin yang benar-benar real dan misalnya divine maskulin ya, dia akan sadar kalau energi yang ingin dia berikan ini, dia pengen untuk dia berikan ke orang yang tepat. Ibaratnya dia bakal menghargai seednya, benihnya, cintanya hanya untuk orang yang dia mau sih. Jadi dia bakal ketakutan untuk kehilangan gitu loh sih. Itulah bentuk cinta, bentuk bukan cinta ya, bentuk energi yang ibaratnya tarik menarik ya, energi negatif dan positif yang tarik menarik seperti aku bilang. Itulah kenapa divine masculine yang benar-benar udah nyampe ke posisi ini setelah divine
ingin menyelesaikan energi spiritualnya, secara tidak sadar divine masculine bakal takut, bakal vulnerable, dia bakal nggak bisa ngapa-ngapain dekat kamu, dia nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kamu, dia akan selalu hidup mencari kamu, dia akan selalu di samping kamu. Kenapa? Karena dia butuh kamu, dia tahu kamulah tempat dimana yang dia cari selama ini. Dia akan melakukan apapun untuk stay bersama kamu, karena dia tahu ya, yang lemah sebenarnya adalah divine masculine. Oke, jadi itu untuk pembedaan energinya aku pengen bilang ya. Cuman untuk menjelaskan cinta, ini sudah pasti cinta atau bukan, itu agak di luar pembicaraanku kali ini. Cuman aku pengen menjelaskan hal ini gitu ya. Sebentar ya. Oke, ya jadi itulah yang seperti aku katakan tadi ya, dan aku mau ulang lagi seperti yang aku bilang di awal tentang energi ya, dan jiwa kita, fisik kita sebut aja seperti aku bilang tadi, seperti boneka ini ya, yang terlihat di luar diri kamu ya, kamu seperti ini secara fisik, cantik, tampan ya, manis, cute, apapun juga kamu mau label diri kamu, branding diri kamu, that's okay ya. Namun kalau kita buka ke dalam, siapakah diri kamu ya, diri kamu mungkin adalah ini ya, yaitu sisi kedua kamu ya, ini fisiknya kamu ibaratnya. Namun aku senang membedakan setelah fisik ini adalah mental stage-nya kamu ya. Ini adalah orang yang mungkin tahu kamu secara dekat lah, keluarga atau teman yang cukup dekat ya. Ini mental stage-nya kamu, ibaratnya ini fisik kamu, ini mental stage itu gimana kalau kamu ngelihat diri kamu, aku kalau gini tuh marah, aku kalau gini tuh emosi, atau aku punya trauma, aku punya gangguan ini, kesehatan itu ya. Ini adalah bentuk ibaratnya pemikiran kamu ya, tentang siapa diri kamu yang sebenarnya, dan ini memang masih bisa ditutupi oleh fisik kamu. Oke, namun di dalam diri kamu ibaratnya ya ada lagi, ternyata ini adalah sisi ibaratnya kamu ini lebih kayak deep emosionalnya kamu ya. Seperti aku bilang tadi, ini adalah apa yang menjadi ketakutan kamu terbesar ya, kita sebut aja seperti trauma terbesar kamu, fisik, emosi kamu, mental stage kamu. Namun real diri kamu seperti apa ya, ibaratnya kayak kalau kamu udah nggak bisa nahan emosi kamu, marah kamu ya, kamu bisa menutupinya dengan mental kamu, ibaratnya kamu tetap tersenyum, tetap bahagia dengan perasaan kamu, namun sebenarnya kamu hancur-hancuran di dalam ya. Dan ternyata di dalam kamu ini ada lagi, yaitu ini kita sebutin sebenarnya seperti proses astral. Kok proses astral sih, kayak pembagian hampir ke jiwa kamu ya. Hanya aja ini prosesnya agak sedikit seperti supranatural ya, atau kita bisa sebut seperti keagamaan ya. Jadi ini gimana kamu lihat kehidupan gitu ya, entah kamu yakin Tuhan itu seperti apa sosoknya, berbentuk apa ya. Dia ada fokus di sini, ini bentuk astral, bentuk kayak kamu udah mulai keluar dari sisi manusianya kamu, ini udah masuk masa ilahi. Dan kita biasanya terjebak di sini ya, jujur aku juga terjebak di sini. Kalau kita stuck di sini, biasanya kita akan menjadikan hidup itu seperti hitam putih ya. Kalau nggak sesuai dengan keyakinan kita, kita bakal marah dan kecewa ya, karena kita menjadikan ini dasar dari semuanya ya. Namun ya, kalau kamu benar-benar masuki masa spiritualitas dan ketemu sama jiwanya kamu ya, yaitu real dirinya kamu sih, dari real dirinya kamu itu ya makhluk kecil aja, jiwa yang bisa aku bilang gak ada
nggak ada apa-apanya, nggak ada emosi, nggak ada perasaan, yang cuman kayak tertidur aja. Ini real jiwanya kamu sih. Ini adalah spiritualitasnya kamu. Ini adalah siapa diri kamu yang sebenarnya. Ya, mau kamu feminin, maskulin, itu semua hanya hal yang attach dengan fisik kamu, ya, dengan mentalnya kamu. Namun jiwa kamu enggak, ya. Dan kalau sudah nyampe posisi ini, ya, memang terlihatnya kamu agak, ya, mungkin orang bilang kamu agak kurang waras, atau kamu enggak kayak kamu punya hidup kamu sendiri. Padahal bagi aku pribadi, gak ada orang yang benar-benar gila, dan gak ada yang orang benar-benar sakit jiwa. Sebenarnya mereka di luar sana bukan sakit jiwa, karena jiwa itu gak bisa sakit, gak bisa itu, jiwa itu gak bisa kecewa loh. Yang sakit itu ini aja, fisik kita, emosi kita, mental stage-nya kita, keyakinannya kita. Namun jiwa kita gak akan sakit, gak akan pernah sakit, karena jiwa kita gak mengerti akan semua hal ini sih. Jadi yang sakit adalah hal-hal ini, ya. Itulah kenapa orang bisa gila, stres, karena mentalnya kena, emosinya, pemikirannya, traumanya kena, atau fisiknya kena sih. Jadi kalau aku pribadi, bagi kalian yang bilang banyak orang gila di luar sana, itu sebenarnya menurut aku bukanlah orang gila, ya. Hanya mereka sudah benar-benar di posisi yang sebenarnya di antara dua ini, ya, astral plane dan juga spiritualitas. Namun mereka nggak bisa membedakannya sih. Jadi mereka hidup ibaratnya tiga hal ini sudah shutdown, udah mati gitu ya. Jadi mereka nggak peduli secara fisik terlihat seperti apa, mentalnya, emosinya, yang mereka lakukan hanya seperti anak kecil. Mau makan ya tinggal makan, ya, mau berbuat buruk tinggal berbuat buruk. Mereka nggak akan peduli lagi dengan keyakinan, agama, atau apapun juga yang mereka pikirkan, ya. Mereka udah berusaha keluar dari sini sebenarnya, memasuki jiwa mereka. Namun fisik mereka yang nggak kuat. Di sini aku ngeliat ada pertentangan. Itulah yang aku bisa bilang, itu kenapa orang bisa gila namun mereka panjang umur, sehat. Di banyak kota jalan kamu lihat mereka panjang umur, mereka sehat, padahal makanan mereka sama sekali nggak sehat. Kenapa? Karena tiga hal ini itu sudah shut down secara psikologi, ya. Mereka justru kalau bisa dibilang mental stage-nya lebih tenang daripada kita yang masih sadar akan hal ini sih, ya. Itulah kenapa kita harus belajar melihat kalau jiwa itu nggak sakit, ya. Jiwa ya hanya akan menjadi siapa diri dia. Oke. Jadi panjang banget ya, aku kira nggak akan selama ini, tapi ya that's it, ya. Jadi aku kembali mengulang lagi apa yang aku bilang, ya. Jiwa kamu, ya, itu nggak perlu ibaratnya mengenal semua hal ini, namun jiwa kamu perlu untuk hidup di dalam ini. Kenapa? Karena jiwa kamu butuh protection, ya. Ibaratnya keyakinan dan agama itu membantu kamu untuk tetap stay in track, ya, supaya kamu tetap ada di jalan yang seharusnya. Ibaratnya kamu kalau buruk nggak akan sampai begitu buruk, kalau baik juga nggak sampai membuat kamu habis-habisan atau disakitin orang gitu. Jadi energinya lebih kayak gitu untuk proteksi. Oke. Dan di sini traumanya kamu juga membantu kamu, ya, jiwa kamu dan juga keyakinan kamu untuk lebih bisa aware, sadar, ya, kalau kesakitan dan kecewaan, ya, bagian dari hidup, untuk memproteksi diri kamu supaya nggak ada di posisi itu lagi. Itulah maksudnya, ya. Kita tetap butuh hal-hal ini karena kita manusia biasa sih, dan ini mental stage-nya kita. Ini harus kita pahami, ya. Kalau kita nggak punya mental stage untuk melindungi diri kita, jiwa kita, keyakinan kita, ya, kita akan hidup di dalam kekecewaan, ya. Kita bakal bisa hidup di neraka, ya. Kita bakal nggak bisa mengerti dan menyayangi diri kita, karena ini proses untuk pengenalan diri. Dan fisik kita, tubuh kita perlu tubuhnya kita loh. Jiwa nggak akan bisa apa-apa tanpa tubuh, ya. Jiwa perlu untuk tubuh, jiwa perlu tubuh untuk hidup.
kita nggak bisa hidup tanpa badan sih ya, kita nggak bisa tanpa ini semua, kita butuh ya. Itulah kenapa kita menjadi satu sih, terlihatnya satu padahal kita mempunyai banyak dalamnya. Ini yang menjadikan kamu siapa diri kamu, mau kamu divine feminine atau maskulin, kamu tetap punya energi itu semua, hanya salah satunya lebih kencang dan salah satunya tidak begitu kencang sih. Mau kamu twin flames ataupun soulmate ya, kamu tetap memiliki energi tersebut karena kita semua memiliki jiwa. Oke, jadi energi atau apa yang pengen aku jelasin di sini adalah apa yang bermain semua dalam hidup kita itu ada maksudnya, ada jalannya, ada caranya, ada niatnya yang memang udah disediakan Tuhan oleh semesta untuk kita. Kita aja yang terlalu memusingkan sih. Jadi ibaratnya kalau memang ada kesakitan ya memang harus ada kesakitan, kalau nggak ada yang terjadi ya memang berarti nggak ada yang harus terjadi sih. Aku pengen lanjut ke pembacaan selanjutnya tentang cinta ya, cuman di video selanjutnya aja karena video ini udah lama banget ya. So that's it ya, aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic dan juga psikologi. Jika kamu pengen ngomong sama aku tadi seperti yang aku bilang sih, inilah cara aku melihat kehidupan dari sisi astrologi, energi spiritual, astrologi Vedic bahkan, dan juga psikologi sih, karena aku yakin semuanya akan menjadi satu simpulan yang sama, karena semuanya mengarah ke siapa diri kita, jiwanya kita, yaitu kita yang satu dengan Tuhan, dengan semesta. Oke, apapun keyakinan kamu, apapun kepercayaan kamu sih. Oke, so that's it. Kalau kamu pengen, kamu tunggu aja, bakal ada sharing lagi yang akan aku buat ya. Dan aku pengen banyak cerita dengan kalian. Oke, bye bye, see you in the next video.